Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Sirofenisia. Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus selalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan dari kitab Kejadian, Allah menciptakan manusia dan memandang bahwa tidak baik manusia hidup seorang diri. Setelah memberi nama kepada banyak ciptaan binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan yang mengungkapkan sebenarnya manusia itu mempunyai kuasa, mempunyai kebebasan, mempunyai kuasa atas ciptaan-ciptaan yang lain, tapi tidak ada diceritakan penolong yang sepadan dengan dia. Karena itulah diciptakan perempuan dari rusuk, diambil dari rusuk pria itu. Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ibu, bapak, dan saudara-saudari semua, sering diartikan bahwa baik perempuan, laki-laki hidup di dalam kesetaraan. Tapi apa yang terjadi di banyak tempat ataupun di berbagai kehidupan bersama, sering perempuan diperlakukan beda, diperlakukan tidak setara. Diambil dari rusuk berarti juga menjadi bagian dari hidup dia itu yang sepadan, menjadi penolong. Di sini dikatakan sebagai penolong, berarti juga mempunyai daya kekuatan, mempunyai daya hidup dalam kehidupan bersama pria.
Terbukti juga dari sini, dari bacaan Injil, bagaimana seorang wanita, seorang ibu yang dikatakan bahwa anaknya terkena setan, dirasuki setan. Ibu itu dengan pandai, dengan cerdas dia mengatakan ketika tidak pantas, ketika Yesus mengatakan tidak pantas tidak pantas orang roti diberikan kepada anjing-anjing itu. Tapi dia mengatakan, ibu itu mengatakan, menjawab, tidak patut, ketika dikatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tapi ibu itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Ibu itu dengan rendah hati dan dengan kata-katanya membuat Yesus kemudian juga menyembuhkan, membebaskan orang itu dari kerasukan setan. Itulah penghargaan Yesus, ataupun juga penghargaan iman, kepercayaan ibu itu kepada Yesus, yang mempunyai daya hidup untuk memohon agar anaknya dibebaskan dari kerasukan setan, dan terjadi demikian. Marilah kita berdoa untuk hidup kesetaraan, sama-sama mempunyai panggilan yang sama di dalam antara pria dan wanita, sehingga dengan demikian juga memenuhi apa yang menjadi panggilan hidup juga di dalam kehidupan rumah tangga. Marilah kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada